Salam Reformanda Masiha Holongan. Dengan doa lagu balik Jehovah, biarkanlah pilar mahalami, nagamun bahenan lumana roha, sotar buni bodoh bujuni, Odok suhardo tambahenani, birohani naso tumandaho, ay marite siami doho, tuhati uron naginagumi. Di Allah subena juga roha, nating moi di patulungan, alay subena serepi maroha, idonasa iasi-asiho, parhatana logo litanoo, ihagigihon rohami suge, nadangori ditatapho hape, nay urupanmu akaitotno. Selamat pagi. Nats renungan kita pada hari ini, Rabu 23 November 2022. Diambil dari 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini, dipuji Tuhan untuk diuji. Terjadi pertikaian antara Paulus dengan golongan-golongan tertentu di Korintus. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang mengajarkan kesesatan dan memecah belah jemaat. Mereka menuduh Paulus sebagai rasul palsu, sehingga penting bagi Paulus untuk membela dirinya, walaupun hanya melalui surat yang ia titipkan kepada Titus yang berjumpa dengannya di Makedonia. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 1 dan 2 Korintus 2 ayat 13 serta pasal 7 ayat 5. Khusus pasal 10 ini, Paulus tuliskan secara istimewa untuk ditujukan kepada para penentangnya. Ia sengaja untuk tidak menemui langsung, karena khawatir terjadi tindakan kekerasan. Tapi sikapnya itu justru dipandang mereka yang membencinya sebagai sikap Paulus yang takut. Oleh karena itu, Paulus berencana untuk menemui mereka. Paulus mengajak semua jemaat untuk hidup dalam Injil, menampilkan perilaku sebagai orang-orang yang diselamatkan jauh dari kesombongan. Jangan memuji diri,
Jangan bermegah dari hasil kerja orang lain. Rupanya para pengajar palsu merasa diri lebih hebat dan lebih baik dari Paulus dalam mengajarkan kitab suci. Dengan bangganya, mereka memuji diri sebagai kelompok yang sukses membangun jemaat itu. Bahkan mereka bermegah diri, seolah mereka yang mendirikan jemaat Korintus. Padahal Pauluslah sebenarnya yang mendirikan jemaat Korintus dari hasil penginjilannya. Dengan tegas, Paulus menyatakan bahwa tujuan hidup Paulus bukan mencari pujian dan kemegahan, melainkan memberitakan Injil. Sebab pemberitaan Injil bukanlah suatu kesombongan, tetapi menghidupi firman Tuhan itu. Hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, di mana dan dalam kondisi apapun yang sedang dihadapinya, dia selalu fokus hanya hidup untuk meninggikan Tuhan. Hidup dan perilakunya selalu mendahulukan kebaikan orang lain, tidak menonjolkan diri. Selanjutnya, Paulus menyampaikan bahwa wajar kalau kemudian dipuji orang dan kemudian bermegah. Tetapi jika harus bermegah, maka bermegahlah dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bermegah di dalam Tuhan? Bermegah di dalam Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai inti segala pujian. Bahwa bukan kita yang dipuji dari megahnya kita menurut orang lain, melainkan Tuhanlah yang ditinggikan. Dengan demikian, ketika orang lain melihat kita, maka mereka akan memuji dan memuliakan Allah. Kiranya kita dapat melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajar kami selalu untuk rendah hati dan hanya bermegah dalam Tuhan. Ajar kami ketika orang lain melihat apa yang kami lakukan, maka mereka akan memuji dan memuliakan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh Yesus Tuhaki, oh si parmonani, Raja Totong, dan mamargokoal, monosohonia, di tanah. Sai rodo setani, mai niti rohati, dausian ho, ipe ingania, mai monohodia, ikan manigala musulang roh. Marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.